dan Nokia 5.3. Banyak ya Telkomsel biasa, kartu HP gitu. Ada ya? Saya mau buka ya, mana mau hasilnya. Jadi dia punya perlindungan di headphone dan itu buka dan bagian belakang. Oke. First impressionnya adalah yang saya tuh nggak tahu apakah Nokia memang punya tim desain sendiri yang lebih milih nggak. Sekarang tren-trennya kan fingerprint sensor ada di samping. Kalau misalnya bukan di under display, ditaruhnya tuh di bagian samping. Tapi kalau di Nokia 5.3 ini dikasihnya di bagian belakang. Jadi kayak ya kuat lihat di gambar, tapi ya lumayan lah nggak kelihatan monoton gitu. Ada sedikit karakternya di sana, di mana desain kayak gini tuh mirip kayak desain-desain Nokia yang lain kayak 7.2 terus 8.3 gitu, semuanya yang keluaran tahun 2020 tuh desainnya tuh mirip semua kayak begini. Itu dia di bagian atas masih dapat buka saja. Yang dilihat lagi adalah itu di belakang atau 2 tahun lah. Phone yang masih pakai gambreng gitu. Yang pertama dia masih pakai fingerprint. So ya ini yang saya agak kecewa sebenarnya adalah biasanya karena di smartphone harga segitu sekarang desain itu udah pada lucu-lucu gitu. Sobat udah bisa lihat Redmi Note 9 desainnya tuh bisa semanis itu walaupun harganya tuh sama. Dan yang dengan harga segitu apalagi dapatnya Realme Narzo. Kalau Realme juga bosenin sih. Itu cantik gitu. Tapi sobat pasti akan sih gitu. Tapi ntar kita akan seperti ini. Dan yang bisa saya kasih lihat adalah ternyata layar HD-nya well not bad. Maksudnya layar HD ya begini ya, layar HD plus gitu. Sebenarnya masih ada rasa kecewa sih di dalam hati saya dengan harga 2,99 juta masih dapat layar HD. Mungkin biar tahan lama baterainya ya bisa jadi Snapdragon 665 cukup hemat, layar full cuman HD plus aja ditambah baterai 4000 mAh, kayaknya sih dia bisa bakal bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Terus juga sobat bisa lihat Setelah beberapa bulan di rumah aja, kita kembali beraktivitas lagi. Hai guys, kembali lagi di Texuma dan kali ini saya mau bahas Samsung Galaxy S9, mantan flagship dari Samsung, apakah masih layak dimiliki atau untuk 2021 ya, karena saya usahakan buat review ini masih relevan sampai tahun depan. So, kalau kalian berminat, silahkan simak video ini sampai habis. Try. Saya cobain pakai sebagai daily driver selama beberapa hari, dan hasilnya S9 hanya dapat SOT sekitar 4 jam pada resolusi Quad HD+, dan bertambah sedikit untuk resolusi Full HD+. Untuk nonton YouTube 1 jam di resolusi Full HD udah berkurang sekitar 20%, dan saya cobain gaming yang agak berat seperti PUBG di smooth juga, kemungkinan kekuatan baterainya udah berkurang entah secondnya Samsung S9. Tapi walaupun kalian termasuk pemakai yang ringan dan kondisi baterai masih 100%, dengan kapasitas yang 3000 mAh, apalagi di resolusi Quad HD, saya nggak yakin baterainya bertahan sampai akhir hari. Ya, kecuali kalau smartphone-nya cuma kalian geletakin aja. So, power bank bagi saya mungkin wajib ada, terutama buat pemakaian yang lebih sering di luar rumah. Untuk waktu charging sendiri, dengan charger bawaan 15 watt dilengkapi dengan adaptive fast charging, S9 bisa ngisi 0-100% dalam 1 jam 40 menit. Untuk ketahanan baterai di 2020 ini kerasa kurang, dan waktu charging juga udah di bawah 1,5 jam. So, sampai sini apakah berarti bahas beberapa aspek yang bakal banjir ke Android Wonder yang akhirnya jadi aplikasi bawaan Samsung, dan ada juga fitur focus mode untuk menonaktifkan semua aplikasi kecuali aplikasi yang penting. Itu perubahan-perubahan di grafis pada device care, 5,8 inch, build quality solid as usual dengan Corning Gorilla Glass 5 depan belakang, plus aluminium frame. Dan kalau dibandingin dengan smartphone yang baru-baru rilis, S9 bakal kerasa tipis saat digenggam. Dengan ukuran compact ini, S9 mudah digunakan dengan satu tangan ya, dan semua menunya dapat dijangkau dengan mudah. Banyak juga yang pernah bertanya ke saya via kolom komentar, smartphone apa yang punya body compact? Ya, S9 ini tombol volume agak ke atas karena ada di bakal cocok buat kalian yang nggak suka notch atau punch hole. Untuk fitur-fitur lain, saya rasa nggak beda-beda jauh dengan resolusi maksimum resolusi yang adalah fitur eksklusif flagshipnya Samsung. Jadi kita bisa resolusinya sangat lengkap seperti Full HD 60 fps. Oke, dan berikut ini 20, tapi agak kurang saat low light.
Fitur night mode-nya juga standar aja dan nggak lebih baik dari smartphone mid-range keluaran terbaru. Pas saya lagi sendok itu Selamat sore, terima kasih telah mengikuti perkuliahan yang saya ampu. Jadi kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang teknik pemasaran ya, pada kewirausahaan, yang saat ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana memahami sebuah kebutuhan dan keinginan pelanggan yang seiring dengan kebutuhan konsumen ya, termasuk dengan program pemasaran dan lain-lain ya. Jadi seperti itu, kita tunggu beberapa menit lagi supaya teman-teman bisa mengikuti perkuliahan ini. Baik, langsung saya mulai. Di sini adalah memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan itu bukanlah sederhana. Jadi ketika Anda harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan itu sangat kompleks dan tidaklah sederhana. Jadi seiring dengan keinginan konsumen yang setiap harinya selalu minta adanya inovasi dan inovatif, jadi produsen itu harus benar-benar memahami hal tersebut. Ini banyak sekali kita rasakan, jadi kita konsumen ya, merasakan ingin adanya perubahan di setiap produk yang mereka sukai. Contohnya adalah yang paling mudah selalu saya contohkan adalah smartphone, karena smartphone itu tidak akan jauh dari kehidupan kita, ya kan gitu. Ya, jadi smartphone itu tidak akan jauh dari kehidupan kita. Jadi seperti itu. Ya. Jadi Anda bisa melihat bagaimana smartphone semakin kesini atau semakin harinya selalu ada inovatif di semua merek smartphone yang ada di dunia ya, apalagi di dalam Indonesia. Bagaimana di Indonesia konsumennya itu sangat kompleks ya, bagaimana Anda tahu netizen itu ya, atau calon konsumen, saya bilang calon karena apa? Banyak orang selalu memberikan komentar, saran, tetapi tidak pernah melakukan pembelian pada sebuah produk yang diberikan komentar tersebut. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, itu masalahnya. Kenapa saya bilang konsumen di Indonesia sendiri tentunya itu sangat kompleks sekali. Ya. Nah, akhirnya para produsen yang masuk ke sini, terutama smartphone yang saya bilang tadi,
apa sih yang ada sekarang saat ini di dalam persaingan smartphone di Indonesia? Yang saya bilang tadi, ya. Ya. Jadi yang saya bilang tadi kan, bagaimana sebuah smartphone di Indonesia itu semakin hari semakin banyak diminati, apapun mereknya. Ya, jadi tidak cuma merek ternama seperti Samsung maupun Apple. Di situ mereka berlomba-lomba untuk membuat desain yang cukup menarik. Anda sekarang lihat ada merek Xiaomi, ada Oppo, ada Vivo, yang mereka berlomba-lomba memberikan apa yang diinginkan oleh konsumen atau kebutuhan konsumen saat ini itu apa. Kalau mereka ingin berpacu kepada kameranya, mereka juga sekarang berlomba-lomba memberikan keunggulan pada kamera pada produknya masing-masing. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kebutuhan yang ada di sini adalah kita harus mengenali kebutuhan konsumen, kebutuhan yang dinyatakan. Ya, harganya tidak mahal, kebutuhan sebenarnya, kebutuhan yang tidak dinyatakan, kebutuhan kesenangan, ya, kebutuhan rahasia. Itu kebutuhan yang dinyatakan. Anda pastikan ketika sebuah kebutuhan dinyatakan itu sebagai sebuah kebutuhan, Anda harusnya memberikan harga yang cukup terjangkau di situ. Ya, bukan malah dibuat mahal. Walaupun kita tahu konsumen di Indonesia itu walaupun dia mahal, dia tetap bisa atau tetap mau membeli. Ada contohnya, lihat sepeda. Ya. Dulu, ya, walaupun sudah ada yang namanya goes atau kegiatan bersepeda. Ya. Kegiatan bersepeda dulu sudah ada dan saat ini lebih booming daripada yang terdahulu. Ya, saat ini lebih booming daripada yang terdahulu. Kegiatan tersebut itu didukung oleh para konsumen yang awalnya tidak mau membeli sepeda, sekarang membeli sepeda walaupun harganya cukup tinggi untuk ukuran saat ini daripada yang terdahulu. Tetapi apa nyatanya? Banyak mereka yang mampu membeli. Ya, walaupun gembar-gembornya adalah corona, ya, mempengaruhi ekonomi. Ya, banyak harus menjual ini itu, ya, karena harus memenuhi kebutuhan pokok. Tetapi apa hasilnya? Banyak mereka yang tetap mencari kebutuhan sekunder tadi saya bilang. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, tetapi normatifnya adalah kebutuhan yang dinyatakan atau kebutuhan yang benar-benar dinyatakan sebagai butuh, Anda harusnya tidak menjual lebih mahal. Ya. Lalu kebutuhan sebenarnya, ya, biaya operasionalnya murah. Kebutuhan yang sebenarnya mereka harus paham, marketing harus paham bahwa Anda harus memiliki biaya operasional yang murah supaya apa? Menekan harga produksi. Ya. Lalu kebutuhan yang tidak dinyatakan, yaitu layanan purna jual. Layanan purna jual itu bagaimana?
klaim garansi, ibaratnya seperti itu adalah kebutuhan yang tidak dinyatakan, tetapi itu tetap masuk ke dalam sebuah kebutuhan. Itu tetap masuk ke dalam sebuah kebutuhan kalau saya bilang. Jadi ketika Anda membeli barang, lalu Anda masuk ke klaim garansi, mau tidak mau garansi tersebut harus, atau service center tersebut harus memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik. Makanya beberapa merek handphone ternama mereka tetap menjual barangnya dengan harga yang mahal karena apa? Kebutuhan yang tidak dinyatakan atau layanan purna jualnya itu cukup menjanjikan daripada merek yang lain. Seperti itu. Lalu kebutuhan kesenangan, tambahan fasilitas sebuah produk. Saya kira Anda paham sendiri. Lalu kebutuhan rahasia, yaitu kebutuhan yang bisa dikatakan mendadak atau untuk menambah citra konsumen. Atau mungkin ketika Anda membeli smartphone, Anda harus membutuhkan yang namanya apa? Tempered glass, case, atau anti gores dan lain-lain, itu untuk menambah citra konsumen. Jadi seperti itu. Saya kira sampai sini Anda sudah paham dulu dari kelima poin kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ketika Anda ingin ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan di komentar. Anda tuliskan pada komentar syakat pun tidak masalah. Nanti akan saya jawab. Di sini ada kombinasi 4P dan 4C. 4P adalah sudut pandang penjual. Jadi produk apa yang dijual, lalu penetapan harga, distribusi produk, dan sosialisasi produk. Ini sudut pandang penjual. Jadi ketika Anda menjadi seorang penjual, Anda harus mengetahui produk apa ini yang akan saya jual. Lalu bagaimana penetapan harga, distribusi produk, dan sosialisasi produk. Ketika Anda menjual sebuah barang, selalu saya bilang, tentukan dulu marketnya. Siapa calon pembeli Anda? Anda tentukan dulu marketnya, siapa calon pembeli Anda. Di situ baru Anda paham untuk penetapan harga. Ketika Anda sudah menentukan market, pastikan harga itu jangan Anda rubah-rubah, karena harga tersebut juga bisa menentukan kualitas produk dari barang yang Anda jual. Tentunya harus dibarengi dengan kualitas yang semestinya. Jangan sampai Anda memberikan barang yang mahal, tetapi kualitas yang Anda janjikan cukup buruk. Itu jangan sampai sekali. Karena apa? Kepercayaan konsumen itu sulit untuk didapatkan. Jadi seperti itu. Apapun jenis produknya, Anda bisa melihat bagaimana sebuah produk Apple, iPhone, walaupun harganya mahal, peminatnya cukup banyak. Kita bicara harga barunya, kalau harga secondnya memang cukup 2 kali lebih murah daripada harga barunya. Tetapi ketika harga baru itu muncul, mereka berbondong-bondong untuk mengantri membeli produk tersebut. Dia sudah menetapkan harga, sekalipun kompetitor seperti Samsung, seperti Xiaomi, Vivo, dan lain-lain, mereka memberikan atau membuat lini pasar kelas menengah ke bawah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Apple dengan iPhone-nya? Mereka tidak mau menjual atau tidak mau bermain di lini menengah ke bawah. Dia tetap ada di lini menengah ke atas. Tetapi tetap terbukti dia mampu menjual produknya cukup baik dibandingkan para kompetitornya. Tentunya dibarengi dengan kualitas yang menjanjikan.
Anda tidak perlu menanyakan iPhone itu RAM berapa, itu tidak perlu menanyakan. Karena tanpa ada RAM yang besar, ya, sistem operasi pada iPhone itu sudah cukup baik berjalan dibandingkan dengan para kompetitornya. Di sini saya tidak di-endorse, tidak apapun, karena kenyataannya memang seperti itu. Ya. Lalu bagaimana dengan distribusi produk dan sosialisasi produk? Karena merek itu sudah melambung tinggi namanya, ya, sosialisasi terhadap produknya sudah cukup bagus tanpa ada iklan yang mencolok. Ya, mungkin di televisi Indonesia Anda tidak pernah melihat sebuah iklan iPhone di sini, tetapi banyak yang membeli walaupun harganya di atas 20 juta. Itu Anda pastikan di situ. Ya. Lalu, ya, dari sudut pandang pembeli, ya, customer solution, customer cost, ya, convenience, ya, atau confidence di situ adalah kenyamanan, lalu communication. Ya. Nah, dari bauran pemasaran di sini, solusi apa yang dibenak oleh pembeli? Karena ketika Anda tidak mampu membeli merek yang sekiranya Anda inginkan karena harganya mahal, ya, sebuah produk bisa memberikan apa atau membuat produk dengan lini market yang lebih rendah. Contohnya Samsung. Ya. Tetapi mereka selalu mengutamakan kualitas. Kalau Anda ingin yang rendah sekali, Anda beli yang seri A atau seri J. Kalau Anda ingin beli yang premium, saya punya seri S dan seri Note. Ya. Sama seperti iPhone. Ya. Walaupun dia mahal, tetapi dia memiliki beberapa seri. Kalau Anda tidak bisa memiliki yang ada huruf S-nya, iPhone 7S, ya, XS, dan X Pro contohnya, Anda bisa memberi yang tanpa ada huruf S-nya. Jadi seperti itu. Ya, mereka tetap menyediakan, tetapi tetap penetapan market harga itu harus Anda tetapkan terlebih dahulu. Ya. Nah, biaya sudah ditentukan tadi, ya kan? Bagaimana dengan segi kenyamanan? Walaupun itu ada yang versi light atau versi yang lebih murah, ya, jangan sampai kenyamanan dari merek Anda itu atau kenyamanan dari produk Anda itu nantinya akan memudar. Jadi pastikan kenyamanan itu tetap ada di dalam merek Anda. Ya, lalu komunikasi mungkin tadi saya bilang adalah purna jualnya. Ya, bagaimana setelah Anda membeli produk ini, bagaimana ketersediaan spare part-nya, sebagai pemasar harus bisa menjelaskan semua hal itu. Ya. Oke, silahkan kalau ingin ada yang ditanyakan.
Baik, akan saya lanjutkan di sini. Bauran pemasaran yaitu produk, place, promotion, and price. Produk yaitu variasi, kualitas, desain, atribut, merek, kemasan, layanan yang tadi saya bilang. Ya, di situ ada variasi, ada kualitas, ada atribut, ada kemasan. Ya, untuk place ada saluran, jangkauan kelompok, lokasi pekerjaan, transportasi, promotion. Ya, di situ ada iklan hingga penjualan. Ya, lalu price adalah harga resmi, potongan harga, ya, syarat kredit, ya, volume, potongan. Ya. Nah, di sini saya lewatin. Ya, saya kira sudah paham. Pada persaingan, semua tawaran aktual dan potensial dari pesaing serta barang pengganti akan dipertimbangkan oleh pembeli. 4 tingkat persaingan berdasarkan produk. Ya, persaingan merek, industri, bentuk, generik. Ya, merek sebagai ukurannya untuk berdasarkan produk, salah satunya adalah merek. Ya, bagaimana Anda tahu seseorang atau konsumen itu ada yang fanatik terhadap merek tertentu dalam sebuah produk. Ya, kalau tidak merek A tidak mau, kalau tidak merek S tidak mau, kalau tidak merek X tidak mau, kalau tidak merek O dia tidak mau. Ya, jadi seperti itu, ada yang fanatik terhadap merek tersebut. Persaingan industri, produk yang hasilnya sama. Ya, ini benar-benar yang sedang terjadi saat ini. Bagaimana smartphone sama-sama menggenjot smartphone agar memiliki hasil yang bagus di mata konsumen. Ya, persaingan bentuk, fungsi, jadi produknya sama tetapi bentuknya itu bermacam-macam. Ada yang memiliki layar poni, ada yang menggunakan dot kamera, ya, ada yang menggunakan pop-up kamera, jadi kameranya bisa naik turun, bisa masuk ke dalam bodi handphone. Ya, persaingan generik, anggaran pembelian yang sama. Lalu di situ ada lingkungan pemasaran. Ya. Lalu akan saya lanjutkan lagi di sini. Ya. Manajemen pemasaran upaya sadar untuk mencapai hasil pertukaran yang diinginkan dengan sasaran pasaran dan filosofi yang memandunya melalui cara yang efektif, efisien, dan tanggung jawab. Ya, di situ ada 1 sampai 6 konsep. Ya. Konsep pemasaran. Ya, jadi konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, ya, pemasaran, pelanggan, hingga konsep, ya, pemasaran masyarakat. Ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini Anda nanti silahkan merangkum dari slide 1 sampai slide ke-15 yang pernah saya terangkan dari minggu yang lalu. Ya, silahkan Anda merangkum ya slide tersebut. Nanti hasil rangkumannya Anda tulis tangan. Ya, jadi rangkumannya itu Anda silakan tulis tangan, lalu nanti Anda foto, Anda kirimkan ke email saya. Ya. Jadi nanti silakan Anda kirim ke email saya. Ya, jadi seperti itu. Jadi Anda nanti silakan kirim ke email saya. Ya, jadi
slide 1 sampai slide 15 kirimkan ke tulis tangan ya. Jadi saya tidak mau menggunakan ada Word, Anda silakan tulis tangan, lalu Anda foto, kirim ya. Jadi seperti itu. Silakan nanti Anda tulis tangan, lalu foto, lalu Anda kirim ke email saya. Ya, saya kira jelas sampai sini. Ya. Jadi silahkan Anda kerjakan, ya, Anda kirimkan, jangan sampai pukul 23.59. Jadi saya beri waktu sampai 23.59 ya, jangan lebih dari jam 12 ya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.